Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM, CPOD. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Wahyu Harseno dengan NIM 250 2010 20844 dari Program Studi Manajemen PJJ S1. Izin Pak, dalam ujian akhir semester ini di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, saya akan membahas mengenai 4 topik, yaitu analisis MNC atau multinational company, ekspansi bisnis, sistem kurs, dan neraca pembayaran. Jadi agenda pembahasan itu berasal dari lembar UAS yang saya download, bahwa ada 4 agenda topik yang akan kita bahas di situ. Yang pertama, MNC dan teori keunggulan komparatif. Bagaimana MNC mendobrak teori klasik? Yang kedua, ada ekspansi bisnis, tahapan perusahaan menuju pasar global. Yang ketiga, ada sistem kurs mengambang terkendali, mengenai analisis fluktuasi nilai tukar. Dan yang keempat, neraca pembayaran BOP. BOP bagi manajer dan investasi. Topik yang pertama, mengenai MNC, Multinational Company, dan teori keunggulan komparatif. Yang tadi balik ke pertanyaan awal, pertanyaannya, apakah multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif? Jadi konsep dasar teori klasiknya itu, negara itu pasti berfokus pada spesialisasi produksi berdasarkan sumber daya alam yang dimilikinya. Jadi kita tuh fokus ke sumber daya alam kita sendiri, nggak minta dari negara lain, tidak ada tukar menukar dengan negara lain. Itu teori klasiknya. Asumsi klasiknya itu faktor produksi. Faktor produksinya itu tentang teknologi cenderung statis, nggak berpindah antar negara. Nah, dobrakannya tentang keterbatasan statis ini, MNC itu tidak lagi bergantung hanya pada sumber daya lokal yang statis. Karena kalau kayak gitu, kita misalnya nih kehabisan beras dari negara kita Indonesia. Masa kita harus menunggu untuk produksi beras lagi? Kenapa kalau MNC ini mendobrak dengan cara mungkin membeli langsung dari negara lain atau tukar menukar, saling investasi. MNC itu melakukan pergerakan faktor produksi secara lintas negara melalui arus modal dan investasi. Globalisasi ekonomi membuka pasar dan memungkinkan transfer uang serta teknologi secara bebas. Peran dari transfer teknologinya itu ialah bukti perubahan doktrin. Transfer teknologinya itu arus modal asing oleh MNC memungkinkan perpindahan teknologi dan pengetahuan modern ke negara tujuan. Peningkatan kapabilitasnya, hal ini meningkatkan inovasi industri di negara tuan rumah, sehingga keunggulan komparatif dapat diciptakan, dinamis, dan bukan hanya diberi atau statis. Lanjut ke topik yang kedua, proses ekspansi bisnis. Pertanyaannya dari lembar UAS. Bagaimana proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami perusahaan global? Contohnya kayak misalnya nih, ekspansi bisnis tentang Indomie. Indomie itu kan bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi bahkan di negara-negara Afrika, kayak yang saya tahu itu Senegal, justru mereka tuh sangat kecanduan sama Indomie. Tetap aja bungkusnya masih sama, rasanya juga masih sama mungkin, dan malah mereka mempopulerkan lah makan Indomie itu. Gambaran umumnya, proses ini berjalan bertahap dari risiko rendah, perdagangan, menuju komitmen modal tinggi. Tahapan 1, perdagangan internasional. Langkah awal ekspansi itu biasanya dimulai dengan transaksi dagang, ekspor impor. Manfaatnya memperluas pasar dan menambah keuntungan perusahaan dengan tujuan
memenuhi kebutuhan pasar luar negeri, dan mendapat keuntungan lebih besar dari sekedar pasar domestik. Tahapan 2, investasi portofolio. Jadi nggak cuma kita ekspor impor doang yang mengekspor ke negara luar biar negara luar bisa tahu produk kita, bukan hanya itu. Jadi ada juga yang menerapkan investasi portofolio. Perusahaan itu atau investor itu mulai menanamkan modal dalam bentuk aset finansial, saham, obligasi di luar negeri. Diversifikasi risiko, arus modal yang beragam ke berbagai negara membantu mengurangi risiko keuangan akibat fluktuasi pasar tunggal. Tahapan yang ketiga yaitu foreign direct investment. Tahap lanjut di mana perusahaan menanamkan modal secara langsung atau fisik di negara lain. Tujuannya itu mengincar perusahaan yang berpotensi memimpin industri atau membangun fasilitas produksi baru. FDI itu berdampak pada transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja. Topik yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali. Pada lembar jawaban UAS, pada lembar soal UAS, pertanyaannya itu, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Nah, dari floating exchange rate, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Terkendali manage, pemerintah melakukan intervensi untuk berusaha menyeimbangkan stabilitas. Potensi fluktuasinya itu dinamika pasar versus intervensi. Secara teori memang kurs bisa berfluktuasi karena dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, dan sentimen ekonomi global. Praktik terkendalinya itu namun fluktuasi yang tinggi atau ekstrim akan dicegah melalui intervensi pemerintah. Jadi kan misalnya mengapa dolar yang dulunya mungkin pas zaman SBY terakhir di masa periodenya beliau itu masih di angka sekitar 9.000, 10.000, tapi pas zaman masuk Jokowi itu sangat-sangat berfluktuasi tinggi ya. Bahkan sampai dengan kalau nggak salah sampai dengan akhir masa Pak Jokowi itu kalau nggak salah sekitar 15 ribuan. Itu kan kalau dari sisi kita yang untuk mengimpor barang, kita kalah banyak di situ. Tapi itu bukan hanya kebijakan dari pemerintah, itu juga tadi dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, dan sentimen ekonomi global. Namun, dalam fluktuasi yang tinggi atau ekstrim, pemerintah itu pasti akan turun tangan untuk mengendalikan mata uang kita. Jadi peran dari intervensi pemerintah itu, kok bisa pemerintah itu mengintervensi terhadap pergerakan rupiah? Mengapa? Yang pertama itu pemerintah menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk meredam gejolak kurs yang tidak wajar. Tujuannya mencegah kerugian ekonomi nasional dan menjaga daya saing ekspor impor. Kesimpulannya, fluktuasi itu tetap ada, namun dijaga dalam batas wajar agar tidak merusak ekonomi. Tadi, mungkin pergerakan lambat dari zaman Pak SBY itu terakhir 2014, 2014 pertengahan, sampai dengan 2024 itu mungkin dolar juga naik, tapi kan tidak se ekstrim yang pernah kita bayangkan mungkin. Kalaupun pernah mungkin gejolaknya sangat ekstrim, pasti pemerintah turun tangan dengan cara menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Kalau fluktuasinya juga tinggi, kita terhadap ekspor, impor pasti akan langsung dirugikan karena rupiah kita sangat kalah di situ. Topik yang terakhir ialah neraca pembayaran atau BOP. Pertanyaannya, mengapa manajer keuangan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran BOP suatu negara? Definisi BOP itu ialah catatan sistematis transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain. Nah, kepentingannya bagi manajer keuangan itu ialah dilihat dari sisi strategi dan forecasting pengambilan keputusan. Data BOP itu membantu manajer merumuskan strategi bisnis internasional yang tepat. Prediksi kurs. Posisi BOP
atau surplus atau defisit mempengaruhi nilai tukar mata uang yang berdampak pada biaya operasional dan profit perusahaan multinasional. Nah, kepentingannya bagi investor apa? Jadi indikator kesehatan ekonomi itu BOP mencerminkan kinerja ekonomi dan stabilitas keuangan negara tujuan investasi. Harus modalnya memantau tren foreign direct investment dan portofolio investment yang masuk ke negara tersebut. Sinyal risikonya, defisit BOP yang terus-menerus dapat memicu pelemahan mata uang dan krisis ekonomi yang merugikan nilai investasi investor. Nah, dari keempat pembahasan tadi, banyak insight-insight kita dapat peroleh dari situ. Yang pertama, misalnya kayak itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin insight-nya bisa dibaca sendiri di PPT ini. Sekian, terima kasih. Mohon kekurangannya dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.